Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Kawan-kawan, ini adalah hasil proses dry film fotoresis ya, kawan-kawan. Prosesnya begitu rapi ya. Saya kira semua teman-teman pemula bisa seperti ini ya. Ini tinggal terakhir kali, yaitu untuk menghilangkan fotoresisnya ya. Menghilangkan fotoresisnya, proses terakhir, karena ini sudah etching, sudah proses pelarutan tembaganya sudah selesai ya toh? Nah, ketika sudah proses pelarutan tembaga sudah selesai, kita sudah lega, berarti sudah hampir finish. Nah, tinggal melarutkan dry filmnya ini, yaitu dengan cara menggunakan larutan soda as tadi ya, bekas develop. Bisa, cuman nggak begitu cepat ya, sabar ya. Kalau ingin cepat ya pakai soda api ya, cepat larut, 3 menit sudah selesai. Kalau ini mungkin waktu 10 menit atau 15 menit ya, bekas soda as tadi ya, kawan-kawan. Nah, dari proses ini kawan-kawan ya, ini yang paling sulit ini adalah ketika kita menggunakan jalur SMD ini ya toh, jalur SMD. Nah, ini kawan-kawan, jalur yang sulit ini. Kalau menggunakan jalur besar-besar sih aman saja, gampang ya. Ini tingkat kesulitannya tinggi ya, karena menggunakan jalur SMD, jalurnya kecil-kecil. Nah, ini dibutuhkan ketelitian kawan-kawannya. Nah, sebelum proses akhir yaitu pelarutan ini, ada baiknya kawan-kawan mengikuti proses dari awal ya, dimana video sebelumnya saya telah membuat PCB dengan metode menggunakan kertas foto ya, seperti yang tercantum di dalam video ini ya, di pojok ini ya. Silakan kawan-kawan lihat di pojok ini ya. Nah, ini adalah metode kedua, kita menggunakan dry film fotoresis ya, dry film fotoresis ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini kan kawannya, ini kita tutup, kita masukkan, karena rawan terhadap sinar UV, kita kasih yang gelap supaya nggak kena sinar UV. Nah, kawan-kawan, kita ikuti dari awal ya prosesnya supaya bisa hasil maksimal seperti ini ya kawan-kawan. Oke, cekidot kawan-kawan. Langkah pertama untuk kita menggunakan proses dry film fotoresis, kita harus mencetak di dalam plastik ya, ini ya, plastik. Nah, tidak segala plastik, karena proses pencetakan menggunakan printer laser jet. Nah, harus mika khusus kawan-kawan. Kita harus mencetak posisi negatif film kawan-kawan ya, 2 lembar. Kenapa 2 lembar? Agar supaya lebih pekat ketika penyinaran matahari. Kalau satu lembar gini dia masih tembus ya, khawatir ya. Nah, kalau ini kan pekat, nah, dia lebih pekat. Nah, sebelumnya kita tempelkan dulu ya, kita bikin pas ya kawan-kawan, kita bikin pas. Nah, ini sudah pas ya. Kalau sudah pas berarti kita simulasikan kan ya. Nah, kawan-kawan ya, sudah pas. Nah, kalau dua lembar gini sudah pekat dia, sinar matahari atau UV nggak mungkin tembus ke dry filmnya ya toh. Jadi yang tembus cuman yang kosong ini. Nah, akan menghasilkan
lebih sempurna kawan-kawannya. Kita ambil kaca kawan-kawan, kita ambil kaca. Nah, siap ya kawan-kawan. Untuk mempersiapkan PCB kita berikan fotoresist ya. Nah, ini kita bersihkan dulu PCB-nya dari kotoran. Kemudian setelah kita bersih, kita lambingkan karton ya, untuk kita ukur dengan fotoresistnya. Nah, kita ambil fotoresistnya. Nah, kawan-kawan, kita ukur ya, kita ukur. Kemudian kita kembali lagi ke dalam posisi yang aman ya, karena ini tidak boleh kena UV, ultraviolet. Kalau sekedar lampu sih nggak masalah, ini kan bukan ultraviolet. Nah, kita amankan, ya aman, ini kita tutup. Oke. Nah, setelah ini kan kawan, setelah ini kita ambil karton karena fungsinya sudah selesai, yaitu untuk memotong. Kita ganti dengan kaca kawan-kawan ya. Nah, kita ganti dengan kaca. Abaikan gambar ini kawan-kawan, karena ini di belakang kaca, ini nggak masalah ya, di belakang kaca. Kita beri air dulu, kan ya. Nah, untuk supaya licin. Fotoresist dry film fotoresist ini terdiri dari 3 lapisan ya, 3 lapisan. Yang dibutuhkan adalah lapisan yang tengah kawan-kawan ya. Nah, lapisan yang pertama kita ambil dulu dengan cara ya, kita ambil dulu lapisannya, kita pancing dengan isolatif ya. Nah, sudah kepancing, sudah kebuka kawan-kawan, ini kita taruh di sini ya. Kawan-kawan ya. Nah, ini sudah selesai, lapisan pertama selesai. Nah, ini kita kasih air ya, supaya agar licin ya. Nah, kawan-kawan, ini ya, kelihatan ya airnya ya, agar supaya menghindari belitut ya. Nah, kalau sudah kencang, sudah pas kawan-kawan, sudah pas, oke. Nah, kalau sudah pas kawan-kawan, ini masih ada airnya di dalam. Bagaimana untuk mengeluarkan? Kita keluarkan airnya kawan-kawan dengan cara demikian. Nah, kawan-kawan, perhatikan, kita akan mengeluarkan airnya ya. Usahakan jangan ada gelembung udara kawan-kawan ya, kawan-kawan ya, ini ya, tidak ada gelembung udara ya. Nah, kita geser dengan rakel itu ya, ini dari karton ya. Kalau air sudah keluar semua ya, langkah berikutnya adalah ini kita keluarkan, karena kacanya kita keluarkan karena tugas kaca sudah selesai. Tugas kaca sudah selesai, kita ganti lagi dengan karton ya. Kita ganti lagi dengan karton untuk membuang sisanya ya. Nah, membuang sisanya kita buang.
kita buang misalnya. Nah, sudah aman. Langkah berikutnya adalah ini kita pinggirkan. Nah, kita siapkan setrika kawan-kawan. Setrika posisi di nilon ya. Ya, nilon ini adalah pengukuran paling rendah dalam setrika karena ini bentuknya plastik. Nah, ini kalau terlalu panas dia akan bahasa Jawanya jekitut, nah, mengkerut. Nah, tidak boleh, tidak bagus ya. Nah, harus tetap rapi karena ini adalah salah satu poin untuk bagaimana kita bisa sempurna hasilnya ya. Oke, kita siapkan kertas kawan-kawan, kita siapkan kertas. Nah, baru jangan secara langsung kita setrika, salah, tapi dengan keamanan kertas. Kita siapkan ya. Tujuannya ini adalah sekali lagi untuk merekatkan fotoresis serekat-rekatnya ke dalam PCB. Fungsinya adalah menghindari ketika waktu develop itu kita rendam ya, kita rendam di dalam larutan, jangan sampai lepas ya. Ini tidak ada gelembung udara ya, tidak ada, sekali lagi tidak ada gelembung udara, pastikan tidak ada gelembung udara. Cukup ya, sudah cukup. Sekarang selanjutnya adalah, nah ini kita singkirkan dahulu ya. Selanjutnya adalah kita bagaimana kembalikan ke kaca lagi ya. Kita paskan ya. Kita beri selotip agar supaya jangan sampai bergerak ketika diadakan penyinaran ya. Nah kawan-kawan, setelah proses UV, tapi dalam kali ini saya proses menggunakan matahari ya, kurang lebih waktu 70 detik atau 1 menit lebih 10 detik ya. Nah, ini kita lepas hasilnya ya. Nah, ini kan kawan, hasil setelah proses penyinaran matahari ya kawan-kawan. Hasilnya bagus, ini tidak ada yang sambung karena kalau terlalu lama dia akan nyambung pada jalur-jalur yang kecil ini ya. Ini adalah hasil dari develop atau apa namanya, fotoresis sebelum terakhir kita etching alias kita larutkan tembaganya ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu ini
Ya, ini memang sepintas kelihatannya bagus ya. Oleh karena ini banyak jalur yang SMD, jalur-jalur yang sempit, maka kita perlu untuk melihat, kita perbesar gambarnya ya. Kita perbesar gambarnya ya. Nah, ini ya. Ini masih sambung ya. Ini masih sambung. Kita lihat dengan makro ini ya. Kawan-kawan, jalur yang masih nyambung, kita akan menggunakan bekas soda as tadi ya. Kita kasih cotton bud untuk kita untuk memutuskan jalur-jalur yang masih sambung tadi ya. Karena sepintas lalu memang sempurna, ketika kita menggunakan pembesaran akan kelihatan jalur yang nyambung-nyambung kawan-kawan ya. Jadi itu kita menggunakan bekas soda as tadi, kita menggunakan cotton bud, kita tutul-tutul ya. Nanti kita bantu pemutusan dengan silet ya. Bagaimana dengan jalur yang putus ini? Nah, ini kita kita sambung ya. Kita siapkan spidol ya. Kita siapkan spidol, kawan-kawan. Kawan, setelah dipandang selesai ya, setelah kita adakan perbaikan beberapa jalur yang gandeng sudah kita putus ya, sudah beberapa jalur yang gandeng sudah kita putus, sedangkan jalur yang putus sudah kita sambung ya. Sekarang proses final, yaitu proses etching, yaitu melarutkan tembaganya kawan-kawan ya. Oke, kita campur untuk perbandingannya ya. 100 gram ferrichloride dicampur dengan sekitar 225 air ya, itu perbandingannya. Sekali lagi, 100 gram ferrichloride dicampur dengan 225 air. Nah, ini kita tunggu sampai larut ya. Jangan lupa gunakan mesin etching. Ini murah meriah, hanya 50.000 ya. Nah, mesin etching. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kawan-kawan, lebih baik gunakan sarung tangan ya, karena ini yang sensitif tangannya, karena agak keras ini, khawatir ya. Lebih amannya pakai sarung tangan. Kawan-kawan, ini sudah kita pastikan sudah bersih ya. Sudah kita pastikan tembaganya larut semua ya.
bersih ya, cantik ya kawan-kawan. Oke, kita bereskan semua kawan-kawan. Untuk melarutkan sisa dry film fotoresist, kita menggunakan campuran soda api dengan air ya, dengan perbandingan 20 gram soda api untuk 1 liter air kawan-kawan ya. Kawan-kawan, dengan kita melarutkan sisa fotoresist, berarti selesai sudah tugas dari kita membuat PCB dengan menggunakan dry film fotoresist. Kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.